Oke, selamat datang di video pembelajaran web development. Jadi di video sebelumnya kita sudah menuntaskan ya. Jadi kita sudah menyelesaikan eh, materi-materi mengenai HTML dan juga CSS. Jadi di video sebelumnya kita sudah di video-video sebelumnya kita sudah membuat project juga dari file Figma, kemudian kita jadikan file HTML dan juga CSS. Dan di video terakhir juga sudah ada sedikit tips ya, yaitu Tailwind dan juga Bootstrap yang mana itu adalah dua tools, bisa dibilang gitu. Jadi dua tools yang memang sangat-sangat berguna buat kita para web developer untuk dalam mengembangkan website gitu, khususnya pada bagian styling HTML gitu, dengan Tailwind CSS dan juga Bootstrap itu sendiri. Nah, di video kali ini kita akan mulai masuk ke bahasa pemrograman, khususnya di bahasa pemrograman JavaScript. Nah, kita akan berkenalan dulu dengan pemrograman JavaScript itu sebelum kita masuk ke ngodingnya gitu. Oke, jadi kita mulai dari pemrograman itu sendiri. Jadi apa sih yang namanya pemrograman itu? Jadi pada dasarnya pemrograman itu adalah instruksi ataupun perintah-perintah yang secara berurutan atau terstruktur yang kita kasih ke komputer supaya nantinya si komputer itu bisa berperilaku atau beroperasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang kita buat berdasarkan instruksi yang kita buat. Dan instruksi-instruksi tersebut biasanya digunakan untuk menyelesaikan berbagai pekerjaan gitu. Nah, untuk bahasa pemrograman sendiri itu ada banyak ya, banyak banget bahkan mulai di tahun 2023 ini udah banyak banget gitu Kak, bahasa-bahasa pemrograman. Di sini mungkin teman-teman lihat ada C++, ada Pascal, Visual Basic, Perl, Python, COBOL, PHP, dan ada Haskell, assembly itu bahasa pemrograman juga, ada Ruby dan lain sebagainya itu banyak banget dan di sini juga ada yang namanya JavaScript gitu. Jadi sebenarnya ada banyak sekali bahasa pemrograman yang eh, bisa teman-teman pelajari juga. Jadi di luar materi video ini teman-teman juga bisa coba gitu mau mengenal bahasa-bahasa pemrograman lain gitu. Apa sih bedanya gitu. Dan di sini kenapa JavaScript gitu? Dari semua bahasa pemrograman yang udah teman-teman lihat di sini ada PHP, Python, kemudian C++, Pascal dan lain sebagainya. Kenapa yang kita pilih itu JavaScript gitu. Jadi kenapa JavaScript yang dipilih? Pertama, gratis gitu. Jadi JavaScript itu adalah bahasa yang open source atau bahasa yang bisa digunakan oleh semua orang. Maksudnya dalam artian gratis gitu. Jadi kita tidak perlu melakukan bayar dan membayar. Karena ada beberapa bahasa-bahasa pemrograman yang dia bayar karena itu milik perusahaan masing-masing gitu. Jadi perusahaan A dia membangun bahasa pemrograman X, nah bahasa itu digunakan untuk eh, perusahaannya sendiri gitu. Jadi JavaScript itu gratis, jadi kita tinggal pakai aja gitu. Nah, yang kedua itu adalah nggak perlu install. Jadi untuk menggunakan JavaScript kita tuh nggak perlu utak-atik install apapun untuk awal-awal ya. Jadi kita tidak perlu install, tapi nanti di video-video yang sudah agak jauh di depan, yang udah mulai advance, kita akan perlu melakukan instalasi juga gitu. Tapi pada dasarnya JavaScript itu tidak perlu diinstal karena pada dasarnya JavaScript itu sudah terinstall di eh, web browser teman-teman, entah di Chrome, Mozilla, Opera dan lain sebagainya itu udah ada yang namanya JavaScript gitu. Nah, teman-teman bisa cek, teman-teman pergi ke DevTools. Jadi teman-teman inspect. Nah, jadi di bagian inspect ini teman-teman bisa ke bagian console. Nah, teman-teman bisa ngoding langsung di sini gitu. Jadi menuliskan beberapa item langsung di sini atau jalanin di sini gitu. Misalkan di sini mau teman-teman console log halo. Jadi ini contoh aja ya. Enter muncul halo di sini gitu. Jadi bisa gitu. Nanti kita bisa tulis di Visual Studio Code. Nah, nanti dari Visual Studio Code kita nanti bisa jalanin langsung ditampilkan atau menjalankan perintahnya menggunakan konsol dari web browser ini gitu. Dan web browsernya itu macam-macam teman-teman bisa cek juga bagaimana cara inspect juga di web browser teman-teman gitu. Oke, jadi kita nggak perlu yang namanya melakukan instalasi pada JavaScript gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah high level programming language. Jadi maksud dari high level programming language itu adalah bahasa yang mendekati bahasa manusia gitu. Jadi high level itu berarti mendekati pemahaman manusia. Kalau low level programming language itu adalah bahasa yang
dipahami oleh komputer itu sendiri gitu. Jadi misal kita tahu JavaScript itu bahasa yang termasuk high level programming language, ada yang namanya assembly. Jadi assembly itu bahasa yang low level programming language. Jadi kalau misal teman-teman mau lihat assembly syntax, misal contoh ya. Jadi nah, teman-teman lihat di sini untuk bahasa assembly itu dia bahasanya menggunakan angka-angka gini. Jadi bahasa yang secara kita manusia itu sulit untuk dipahami gitu. Seperti yang teman-teman lihat di sini, penulisan-penulisannya sulit gitu dipahami oleh kita manusia. Sedangkan kalau JavaScript syntax lebih mudah untuk dipelajari oleh teman-teman gitu. Variabel, teman-teman variabel tahu namanya variabel itu apa. Kemudian function, oh kita akan membuat sebuah fungsi. Kemudian push itu dorong, tapi di sini maksudnya itu memasukkan elemen gitu dan lain sebagainya. Jadi di sini bahasanya lebih mudah gitu dipahami daripada bahasa assembly tadi gitu. Itulah kenapa disebut dengan high level programming language. Jadi bahasa yang mendekati bahasa manusia seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah untyped atau dynamically typed. Nah, jadi untyped dan dynamically typed itu maksudnya gimana? Jadi maksudnya jadi kan di sini ada dua nih. Satu ada yang type, yang satu untyped gitu. Nah, kalau JavaScript dia untyped. Jadi, misalkan teman-teman membuat variabel. Jadi, teman-teman gak usah pusing dulu variabel tuh gimana maksudnya dan lain sebagainya. Tapi misal teman-teman di sini ada contoh ya, yang tadi, oke misalnya di sini. Teman-teman lihat di sini variabel x sama dengan 5. Nah, variabel jadi var sama dengan variabel x, var x sama dengan 5. Nah, di situ teman-teman tahu dia tipenya itu adalah angka gitu. Teman-teman tahu itu angka gitu tipenya. Nah, terus misal mau teman-teman rubah X-nya itu tadinya angka, teman-teman rubah jadi huruf atau tulisan X sama dengan halo gitu. Kalau di JavaScript kita bisa lakuin itu tinggal rubah aja gitu. Tapi kalau di bahasa yang tipe yang typed ataupun bertipe itu nggak bisa. Jadi kita harus mendeklarasikan dulu gitu. Jadi misal, jadi variabel kita harus mengetikkannya itu variabel, nama variabelnya apa, nilainya apa, terus disebut ini tuh tipenya nanti apa aja gitu. Misal variabel x itu tipenya angka, kemudian isi dari variabel itu baru apa gitu. Jadi dalam ngoding, jadi waktu ngoding kita tulis juga tipenya itu apa variabel ini. Itu untuk yang type. Kalau untyped kita langsung aja tulis aja variabel apa isinya apa gitu. Dan isinya bisa dirubah-rubah, sedangkan yang typed itu enggak. Nanti kita akan dalami juga nanti di video-video selanjutnya gitu. Maksudnya gimana tuh type? Kita akan langsung terjun di JavaScript-nya nanti ya. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah bahasa yang populer. Jadi JavaScript itu bahasa yang sampai saat ini tuh masih bahasa yang populer gitu. Jadi seperti di sini teman-teman lihat eh ini kalau nggak salah tahun 2022 gitu saya ambil 2022 atau 2021 gitu datanya. Tapi di sini JavaScript itu paling atas gitu. Jadi paling kalau misal bergeser dia ya turun satu atau dua gitu kalau misal teman-teman lihat di website-website gitu. Most used programming language. Jadi bahasa yang populer, bahasa yang banyak dipakai oleh para developer gitu. JavaScript itu termasuk yang populer di antara bahasa-bahasa yang lain. Nah, karena dia juga termasuk bahasa yang populer, otomatis karena populer banyak yang makai dong. Nah, karena banyak yang makai, ada banyak komunitas-komunitas dari JavaScript itu sendiri gitu. Teman-teman bisa cari gitu misal di Discord atau di lain sebagainya itu banyak komunitas-komunitas JavaScript. Jadinya teman-teman kalau misal ada pertanyaan ataupun eh, saran ataupun ide atau mencari developer-developer atau bahkan nyari kerja di komunitas tersebut itu bisa gitu. Karena banyak yang paham, banyak yang menggunakan juga bahasa JavaScript ini gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah dapat digunakan untuk membuat banyak project gitu. Jadi di sini teman-teman tahu di kalau ini adalah video tutorial web development gitu. Jadi teman-teman tahu JavaScript itu bisa dipakai untuk pembuatan website gitu. Tapi teman-teman juga bisa menggunakan JavaScript itu untuk project ataupun produk-produk lain gitu. Selain website, teman-teman bisa membuat IoT gitu.
Terus teman-teman juga bisa membuat AI juga menggunakan JavaScript. Ada yang namanya TensorFlow.js, itu eh, alat yang menggunakan JavaScript untuk membuat AI gitu, untuk membuat machine learning dan sebagainya. Terus juga bisa teman-teman membuat aplikasi mobile, aplikasi Android, iOS, dan juga aplikasi desktop itu juga bisa digunakan bisa menggunakan JavaScript untuk membuat aplikasi-aplikasi itu gitu, aplikasi mobile. Nah, di sini contohnya tadi mobile apps. Jadi berikut adalah aplikasi-aplikasi yang bisa teman-teman buat, bukan, aplikasi yang menggunakan JavaScript untuk membuat aplikasi mobile. Jadi ada Facebook, kemudian ada, oke coba ini saya kurang paham ini apa. Tapi di sini ada Instagram, kemudian ada Shopify di sini, terus juga ada Uber Eats, Discord, Skype. Dari sini Tesla. Tesla juga dia pakai eh, JavaScript gitu. Khususnya namanya itu React Native, tapi untuk penjelasan React Native atau React dan sebagainya itu akan dibahas nanti. Tapi intinya mobile apps dari Facebook, Instagram, Shopify, Discord, kemudian Uber Eats, Tesla dan semua yang lain ini mungkin ada teman-teman yang tahu di antaranya. Nah, itu mereka menggunakan JavaScript dalam pembuatan mobile apps-nya gitu. Nah, jadi sekian dulu untuk pengenalan mengenai JavaScript. Jadi bahasa pemrograman itu apa? Kemudian kenapa sih dari kita tahu banyak banget ada bahasa pemrograman gitu ya. Kenapa yang dipilih JavaScript gitu kan dari banyak yang make, kemudian project-project yang bisa kita gunakan, project-project yang bisa kita buat menggunakan JavaScript, dan juga alasan-alasan lain yang menguatkan kita kenapa kita perlu menggunakan JavaScript. Dan JavaScript sendiri itu tambah sedikit, JavaScript itu bahasa yang populer banget juga dalam pembuatan website gitu, sampai-sampai eh, banyak framework ataupun ya banyak framework yang dibuat untuk JavaScript ini. Maksud dari framework itu bisa bilang alat bantu gitu. Jadi kita pakai JavaScript, tapi kita pakai alat bantu juga. Nah, alat bantu itu berdasarkan JavaScript. Nah, alat bantu itu ada banyak banget yang teman-teman bisa pakai. Ada kelebihan dan kekurangannya juga dari masing-masing. Itu nanti kita akan bahas juga di video selanjutnya. Jadi intinya teman-teman nggak akan rugi atau nyesel untuk memulai memahami dan juga belajar bahasa pemrograman JavaScript gitu. Nah, di video selanjutnya kita akan mulai menggunakan JavaScript itu sendiri gitu. Tadi teman-teman udah tahu kalau kita bisa langsung menggunakan kode JavaScript di web browser pakai inspect, kemudian ada yang bagian tab console. Nah, teman-teman bisa langsung ngetikin kode JavaScript di situ, tapi besok di video selanjutnya maksudnya nanti teman-teman akan tahu gimana cara menggunakan menuliskan kode JavaScript di Visual Studio Code dan juga menggabungkan JS dan juga HTML-nya gitu. Jadi teman-teman bisa tonton video-video selanjutnya, dan untuk video kali ini cukup sekian terlebih dahulu. Terima kasih.